Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengkaji tentang inspirasi dakwah. Inspirasi dakwah yang akan kita angkat pada kesempatan ini seorang tokoh, yaitu Sayyid Idrus. Beliau terkenal tentu saja karena menjadi namanya Sayyid Idrus ini menjadi nama jalan dan juga menjadi nama bandar udara di Kota Palu. Siapa Sayyid Idrus ini? Banyak tulisan jurnal yang meneliti tentang Sayyid Idrus, antara lain tulisan dari Norma dan Samsinas yang akan dirujuk pada kesempatan ini untuk kita mengenal selintas siapa itu Sayyid Idrus. Nah, beliau ini adalah seorang dai usianya 80 tahun, kelahiran tahun 1889 dan wafat pada tahun 1969 Masehi. Kemudian kiprah dakwahnya, beliau berdakwah selama 40 tahun dari tahun 1929 sampai 1969 Masehi. Nah, Sayyid Idrus ini adalah seorang pendiri Al-Khairat. Thariqahnya adalah Thariqah Alawiyah. Apa saja inspirasi dakwah yang bisa kita ambil dari beliau? Yang pertama adalah persiapan dai. Nah, sebagai dai, Sayyid Idrus ini menyiapkan dirinya dengan belajar, memiliki etos belajar yang tinggi. Beliau tekun, cermat, disiplin, dan rajin membaca, baik di sekolah, di serambi masjid, di tempat-tempat sepi yang lainnya. Beliau pernah belajar di Mekah selama 4 tahun, kemudian lulus perguruan tinggi Ar-Rabithah Al-Alawiyah di Hadramaut, Yaman. Beliau membuat 1000 bait syair Arab yang memuat 48 topik. Nah, ini 1000 bait syair Arabnya ini nanti akan menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah Al-Khairat. Sahabat YouTube yang berbahagia. Kemudian apa yang dia lakukan sebagai seorang dai sehingga bisa dikatakan berhasil? Dia mulai berdakwah dari rumah ke rumah. Dia lakukan silaturahim dengan tokoh masyarakat Palu. Bersilaturahim kepada pemuka adat, raja-raja, penguasa, sehingga akhirnya mendapatkan tempat untuk berdakwah. Lalu muridnya pun semakin banyak dan semakin banyak. Jadi beliau ini mudah bergaul, juga rendah hati, tawadu, sehingga membangun komunitas yang luar biasa. Dari rumah ke rumah berdakwah, kurang dari 1 tahun beliau membangun masjid dan madrasah. Ini membangun sarana dakwah. Kurang dari 1 tahun. Kemudian sarana dakwah madrasah ini juga terus dikembangkan. Maka dibuatlah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, bahkan universitas. Jadi Sayyid Idrus ini selama 39 tahun berdakwah, berkiprah di dunia dakwah. Akhirnya membangun lembaga-lembaga pendidikan sehingga berhasil membangun 420 madrasah atau sekolah. Bagaimana sistem rekrutmen, cara merekrut murid atau mad'u, objek dakwah yang dilakukan oleh Sayyid Idrus? Pertama, sebagai seorang sufi, beliau menggunakan basirah, pandangan mata hati. Jadi murid-murid yang berkualitas ini diambil, dipilih, dibina, dididik di pesantrennya dengan gratis. Beliau membentuk grup sepak bola, kemudian diamati. Anak-anak yang bermain sepak bola ini diamati, dilihat, lalu yang dipandang berkarakter bagus menurut basirahnya, pandangan mata hatinya mungkin, mereka
kemudian orang tuanya dihubungi supaya anak tersebut dididik secara gratis di lembaga pendidikannya. Kemudian mencari murid-murid berbakat. Jadi murid-murid berbakat ini dididik, ketika sudah tamat selesai dididik, murid-murid ini dikirim ke daerahnya untuk membuka madrasah dan juga mengajar. Nah, ini inspirasi bagi kita dalam sistem rekrutmen atau kaderisasi. Dakwahnya kadang-kadang dakwah keliling. Dakwahnya menggunakan dua cara. Satu adalah dakwah keliling, ceramah keliling. Kemudian yang kedua adalah halaqah. Jadi seorang guru dengan dikerumuni para murid. Ini ada halaqah untuk guru setiap sore, materinya lebih fokus dan mendalam. Dan ada juga halaqah untuk para santri yang dilakukan ba'da subuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, kemudian apa sih yang diajarkan oleh Said Idrus? Yang diajarkan ternyata adalah kitab-kitab klasik, kitab kuning kalau dalam dunia pesantren. Itu banyak sekali kitab-kitab. Kemudian materi sejarah tentang keal-khairatan. Nah, Said Idrus ini terus mengembangkan dakwahnya. Sehingga mengembangkan pendidikan juga, dibangunlah gedung-gedung, panti asuhan, ada Darul Yatimah. Dikembangkan kurikulum pendidikannya. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah, ini yang menjadi inspirasi bagi kita, adalah melakukan kaderisasi dengan mengirim siswa-siswanya ke Kairo, Malaysia, Brunei, Pakistan, dan lain sebagainya dalam rangka mencetak magister dan doktor. Sahabat YouTube yang berbahagia, tentu banyak inspirasi dakwah dari kisah dakwahnya Said Idrus ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi dari dakwahnya Said Idrus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.